Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sari dengan NIM 120103273005. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru untuk tugas akhir semester saya dengan mata kuliah manajemen peserta didik. Baik Pak, langsung saja. Bagaimana penerimaan peserta didik baru di sekolah ini? Penerimaan peserta didik baru di SMP 1 Ramba itu dimulai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi Riau. Melalui juknis tersebut barulah kita bisa menjalankan proses PPDB itu. Melalui juknis itu disitulah menjelaskan tahap-tahap peraturan-peraturan yang harus setiap sekolah yang menjalankan itu harus mematuhi juknis tersebut. Jadi kami tidak bisa menjalankan PPDB itu secara suka-suka, tidak bisa, karena kita SMA, SMK itu dinaungi oleh Dinas Provinsi Riau. Tentu kita berpedoman kepada mereka. Bagaimana cara kita berpedoman dengan dikeluarkannya juknis. Melalui juknis itu barulah kita bisa melaksanakan PPDB. Bagaimana konsep dasar manajemen peserta didik baru di sekolah ini? Untuk proses manajemen peserta didik baru itu masuknya ke MPLS ya, penerimaan siswa baru ya. Jadi yang pertama itu sekolah berpedoman dengan juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi. Jadi melalui juknis tersebut itulah yang sekolah laksanakan. Setelah juknis itu keluar, barulah kita jalankan proses. Dimulai dari sosialisasi informasi, itu kita share dulu. Kemudian setelah informasi baru masuk ke tahap pendaftaran. Setelah pendaftaran, setelah didaftarkan, baru ke tahap selanjutnya. Jadi kami tidak bisa melaksanakan PPDB itu dengan lebih dulu menjalankan PPDB. Tidak bisa, kami harus menunggu juknis itu dulu keluar. Setelah juknis itu keluar, barulah kita jalankan. Selanjutnya, bagaimana konsep dasar manajemen peserta didik baru di sekolah? Konsep dasar untuk manajemen siswa baru itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Kalau membicarakan masalah konsep, berarti itu berbicara tentang kriteria siswa yang diterima. Bagaimana kriteria siswa? Untuk di negara Ramba, persyaratan untuk menerima siswa baru itu tidaklah terlalu susah. Ya, untuk persyaratan khusus itu kita mulai dari dia tidak bertato. Jadi konsep dasar itu adalah dia tidak bertato dan dia surat keterangan berkelakuan baik. Dari situ. Jadi dimulai dari persyaratan khusus itu kita sudah menyatakan bahwa inilah konsep siswa yang akan diterima itu, ya kan? Jadi siswa itu dia tidak bertato, tidak bertindih, kemudian dia tidak pernah melakukan tindak kriminal. Setelah itu bukan sampai situ aja, ketika dia sudah dinyatakan diterima, dia dikonsep lagi di MPLS, di masa pengenalan lingkungan sekolah. Maka di sana diajarkan tata tertib, ini tata tertib nggak boleh melanggar, ini dia yang harus kamu ikuti. Kemudian diajarkan, inilah kegiatan-kegiatan selama kalau kamu sekolah, ini kegiatan-kegiatan. Nanti dari jam berapa kamu masuk, di situlah kita merancang konsep. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana orientasi peserta didik?
setelah dia peserta didik baru itu diterima, maka dia wajib melaksanakan MPLS, masa PMLS. Dari sana mereka diorientasi. Siapa yang mengorientasinya? Yang pertama, sekolah mengundang bapak-bapak dari Pramin TNI. Yang untuk apa itu? Untuk melatih PBB mereka, kedisiplinan mereka, dan melatih kecintaan mereka terhadap tanah air. Dibantu dengan kakak-kakak OSIS. Yang kakak-kakak OSIS itu membantu bapak-bapak dari pihak TNI untuk mengorientasi. Dengan adanya kakak-kakak OSIS itu, maka untuk menjadi motivasi calon peserta didik baru tersebut, rupanya ada organisasi di sekolah untuk lebih peduli terhadap organisasi. Setelah ada pihak TNI, ada kakak-kakak OSIS, dan dibantu juga dengan pihak majelis guru, dalam hal ini wali kelas mereka. Wali kelas mereka itu menyampaikan tentang membantu mengorientasi mengenai tentang peraturan tata tertib sekolah, tentang ekstrakurikuler dan lain-lain sebagainya. Jadi bagaimana orientasi peserta didik itu, ya itulah ya. Jadi prosesnya ada mengenai pihak TNI untuk menjadi kedisiplinan, cinta tanah air, mereka ada OSIS supaya mereka mencintai organisasi. Yang ketiga, lalu wali kelas atau pihak majelis guru itu supaya mereka mengetahui tentang seluk-beluk sekolah, tata tertib dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana evaluasi hasil belajar peserta didik? Jadi untuk mengetahui hasil belajar ini tentu guru mapel yang lebih mengetahui. Berhubung kebetulan saya kan termasuk guru mapel, jadi cara saya mengevaluasi penilaian siswa itu yang pertama ya melalui proses belajar. Setiap saya masuk, saya selalu menyampaikan bahwa ini materi yang saya sampaikan, dan nanti setelah materinya akan ada penilaian, apakah itu penilaian teori atau penilaian praktek. Nah, nanti di pertengahan semester akan ada mid semester, ujian mid semester. Nah, setelah ujian mid semester itu kita mengetahui nilai-nilai siswa, mana yang tuntas, mana yang melalui itu kami mengevaluasi bisa dengan cara berupa soal atau berupa kehadiran. Setelah itu akan ada penilaian akhir semester. Nah, disinilah penilaian semester. Melalui nilai-nilai itu maka dikasihlah rapor. Jadi melalui rapor itulah hasil nilai selama 1 bulan. Dan kalau ada nilai yang belum tuntas, maka dievaluasi dengan cara menjumpai guru yang bersangkutan untuk memperbaiki nilai-nilai mana yang kosong. Sedangkan siswa yang sudah tuntas, maka akan ada pengayaan atau materi-materi tambahan yang diberikan. Dan biasanya itu tidak banyak siswa yang diberikan. Itu ada 2. Jadi evaluasinya bagi siswa yang tidak tuntas, bagi siswa yang tuntas. Bagi siswa yang tuntas diadakan pengayaan, sedangkan yang tidak tuntas diadakan perbaikan nilai atau Selanjutnya, bagaimana kode etik, pengendalian, hukuman, dan disiplin peserta didik di sekolah ini? Jadi yang pertama, pihak sekolah itu dia membuat buku kecil namanya buku tata tertib. Nah, dari buku tata tertib itu mengandung kode etik, kemudian sanksi-sanksi yang akan diterima peserta didik ketika melakukan pelanggaran dan hal-hal yang wajib dipatuhi. Nah, jadi dari buku itu kita serahkan ke siswa untuk dibaca, untuk dipedomani. Apabila siswa itu melanggar, maka prosesnya yang pertama adalah ditangani oleh guru mapel, guru yang masuk. Kalau melakukan pelanggaran juga, maka ditangani oleh wali kelas. Setelah itu, kalau wali kelas tetap juga dia bermasalah, maka dilanjutkan ke tingkat kajur. Setelah kajur,
masih melakukan pelanggaran juga, maka dinaikkan ke tingkat wakakesiswaan. Nah, dari wakakesiswaan langsung ke tingkat BP. Nah, dari BP inilah akan diselesaikan sampai nanti paling tinggi keputusan akhirnya itu adalah ke tingkat kepala sekolah. Nah, kepala sekolah lah yang memutuskan apakah siswa ini tetap dipertahankan atau kita drop out atau kita berhentikan. Bagaimana cara memproses peserta didik yang mutasi dan drop out di sekolah ini? Kalau ada siswa yang berhenti ataupun yang pindah sekolah, maka siswa tersebut yang pertama yang dia lakukan adalah mencari sekolah di mana tempat dia pindah. Itu untuk siswa yang ingin pindah, mencari sekolah yang tempat dia pindah. Kemudian setelah itu dia menerima surat dari sekolah tersebut bahwasanya dia akan diterima di situ. Setelah surat itu diterima, baru dia bawa ke sekolah asalnya, ke SMP Keramat. Kemudian setelah itu surat yang dikeluarkan oleh sekolah yang menerima dibawa ke sekolah asalnya. Lalu surat yang dari sekolah asal ini, yang dari SMK Seteramba, akan menyerahkan surat tersebut ke pihak operator sekolah untuk mengeluarkan namanya di Dapodik. Nah, setelah itu dari operator baru berkonsultasi dengan kesiswaan supaya nama siswa yang pindah ini dicoret namanya dari absen, dari data siswa. Nah, seperti itu. Itu untuk siswa yang pindah. Sedangkan siswa yang drop out atau berhenti itu banyak faktor. Faktor pertama, siswa tersebut tidak pernah masuk tanpa keterangan, ataupun siswa tersebut melakukan pelanggaran berat seperti narkoba. Itu harus kita berhentikan, dan yang lain sebagainya, tindak kriminal dan lain sebagainya. Jadi ada dua itu penanganan untuk siswa itu. Siswa yang pertama siswa pindah, dan yang saya sampaikan, kedua siswa yang berhenti. Nah, seperti itu. Bagaimana pengelompokan jurusan peserta didik di sekolah ini? Untuk pengelompokan jurusan itu tentunya kita mulai dari proses PPDB. Siswa yang mendaftar ke sekolah ini dia akan memilih jurusan yang dia pilih. Setelah dia memilih jurusan, maka disitulah dia bersaing secara nilai. Nanti keluar pengumumannya. Ketika pengumuman diterimanya atau tidak terimanya peserta didik itu, diterima dia di jurusan itu, maka sampai seterusnya di jurusan itu dia. Jadi cara pengelompokannya berdasarkan melalui PPDB, melalui penerimaan peserta didik. Jadi dari awal itu siswa sudah memilih jurusan. Setelah dipilihnya, lulus dia di situ, maka sampai tamat di jurusan itulah siswa. Bagaimana mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik di sekolah ini? Untuk mengetahui kehadiran atau yang tidak hadir siswa di SMP Keramat, itu kita mulai dari apel pagi. Apel pagi itu biasanya kita melakukan absen pagi. Nah, dari absen itu kita sudah tahu siapa siswa yang tidak hadir ataupun siapa siswa yang terlambat. Situ kita saring. Setelah itu, setelah apel pagi di lapangan upacara, kemudian dilanjutkan absen di kelas. Absen di kelas dipantau langsung oleh guru yang masuk. Jadi setelah pulang sekolah nanti hasil absen itu direkap oleh guru BP. Nah, seperti itu.